Utsman bin Affan, Zunnurain, sahabat pemilik dua cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan hidup khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah. Kemudian beliau menikahi Ummu Kulsum setelah Ruqayyah meninggal dunia. Utsman adalah laki-laki tampan yang memiliki kulit yang lembut, tulang-tulang badannya besar, bahunya datar, dan berperawakan sedang. Rambut dan jenggotnya lebat berwarna kecoklatan. Utsman bin Affan termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar. Beliau termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaya, memiliki akhlak yang mulia, sangat pemalu dan sangat dermawan, serta memiliki perhatian yang besar terhadap keluarganya. Ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hinaan, cacian dan siksaan dari kaum kafir di kota Mekah, banyak di antara mereka yang hijrah ke negara Habasyah. Utsman bin Affan termasuk sahabat yang ikut berhijrah ke Habasyah bersama istrinya Ruqayyah. Utsman juga termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut hijrah ke kota Madinah. Ketika perang Badar, Utsman meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengikutinya. Hal ini dikarenakan istrinya Ruqayyah sedang sakit keras yang menyebabkannya meninggal dunia. Sepeninggal Ruqayyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang kedua, yaitu Ummu Kulsum. Keutamaan Utsman bin Affan. Utsman mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali perang Badar. Beliau ikut serta dalam perang Uhud, Khandaq, perjanjian Hudaybiyah, Khaybar, dan juga penaklukan kota Mekkah. Beliau juga membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiapkan pasukan Usrah untuk melawan pasukan Romawi dengan memberi sedekah 1000 dirham dan 300 ekor unta lengkap dengan perlengkapan perang. Dengan sedekahnya itu, Utsman bin Affan termasuk orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyiapkan pasukan Usrah, maka baginya surga." Beliau dijamin masuk surga bukan hanya karena itu saja. Beliau memiliki keutamaan yang sangat banyak. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di salah satu tembok Madinah. Kemudian ada seseorang yang datang dan meminta dibukakan pintu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukakan dia dan sampaikan berita surga padanya." Lalu pintu itu dibuka, ternyata yang datang adalah Abu Bakar.
Aku pun menyampaikan berita gembira itu kepadanya. Lalu datang orang lain yang meminta izin untuk masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukakan dia dan sampaikan berita surga padanya." Ternyata orang yang datang itu Umar, dan aku sampaikan berita gembira itu kepadanya. Lalu datang orang lain lagi dan meminta izin masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukakan dia dan sampaikan berita surga padanya." Ternyata orang yang datang itu adalah Utsman. Aku pun menyampaikan berita gembira itu kepadanya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tiba-tiba bukit Uhud bergoncang. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghentakkan kakinya dan bersabda, "Tenanglah Uhud, yang ada di atasmu hanya seorang nabi, seorang yang benar imannya, Abu Bakar, dan dua orang yang akan mati syahid, Umar dan Utsman." Pada suatu hari, Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW ketika beliau sedang berbaring dan berselimut di atas kasur. Setelah Abu Bakar selesai dengan keperluannya, dia pun keluar. Lalu datanglah Umar dan Rasulullah SAW masih berbaring. Setelah Umar selesai dengan keperluannya, dia pun keluar. Kemudian datanglah Utsman. Rasulullah SAW pun langsung duduk rapi. Setelah Utsman pergi, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa ketika Utsman datang engkau duduk, sedangkan ketika Abu Bakar dan Umar datang engkau tetap berbaring?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku malu kepada Utsman karena malaikat pun malu kepadanya." Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang yang paling penyayang dari umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam agama Allah adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, yang paling hafal Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab, dan yang paling mengetahui hukum waris adalah Zaid bin Sabit." Rasulullah SAW juga pernah berkata, "Sebelum fajar aku melihat seolah-olah aku diberi timbangan, lalu aku diletakkan di salah satu sisi timbangan dan umatku di sisi yang lain, dan aku lebih berat dari mereka. Kemudian Abu Bakar ditimbang dengan mereka, ternyata Abu Bakar lebih berat. Lalu Umar ditimbang dengan mereka dan ternyata Umar lebih berat. Lalu Utsman ditimbang dengan mereka dan Utsman lebih berat daripada mereka." Utsman bin Affan menjadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab meninggal, beliau tidak menunjuk khalifah penggantinya, akan tetapi Umar menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah memilih khalifah pengganti setelahnya. 6 orang itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. 6 sahabat tersebut mengadakan pertemuan di masjid untuk menentukan siapa khalifah setelah Umar bin Khattab. Di tengah pertemuan tersebut, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam mengundurkan diri. Setelah itu Abdurrahman bin Auf juga ikut mundur, sehingga yang tersisa hanya Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Setelah itu Abdurrahman bin Auf mengumpulkan seluruh sahabat di masjid dan mengajak mereka bermusyawarah untuk menentukan khalifah pengganti Umar bin Khattab. Akhirnya pada awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah, mereka bersepakat untuk mengangkat Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga. Ali bin Abi Thalib merupakan orang pertama yang mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Perluasan Masjid Nabawi. Pada tahun 26 Hijriah, Utsman bin Affan memperluas area Masjid Nabawi. Kemudian pada bulan Rabiul Awal tahun 29 Hijriah, beliau membangun
kembali dan memperluas bangunannya. Beliau membangun dengan batu kapur, membuat tiang-tiangnya dari batu yang sudah diukir, atapnya terbuat dari kayu, dan membuat 6 pintu. Penulisan Al-Quran. Seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Utsman bin Affan. Setelah bertemu dengan Utsman, dia menceritakan bahwa banyak kaum muslimin berselisih dalam membaca Al-Quran. Satu sama lainnya menganggap bacaannya yang paling benar dan bacaan orang lain salah. Huzaifah pun menyarankan agar Utsman menulis Al-Quran dalam satu mushaf agar umat Islam tidak lagi berselisih dalam membacanya. Utsman pun mendengarkan nasihat dan saran Huzaifah itu. Akhirnya Utsman mengumpulkan para sahabat untuk meminta pendapat mereka tentang penulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Seluruh para sahabat yang ada di Madinah setuju dengan rencana penulisan Al-Quran demi kebaikan umat Islam, terjaganya Al-Quran, dan bisa dipelajari oleh seluruh umat Islam sepanjang masa. Semasa Rasulullah SAW masih hidup, beliau memerintahkan sebagian para sahabat untuk menulis Al-Quran, tetapi mereka menulisnya dalam lembaran-lembaran kulit yang tidak berurutan surat dan ayat-ayatnya. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran itu. Setelah Abu Bakar meninggal, lembaran-lembaran itu dipegang oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab meninggal, lembaran-lembaran itu dipegang oleh Hafsah, istri Rasulullah SAW. Utsman bin Affan menemui Hafsah untuk mengambil lembaran yang berisikan surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran itu. Beliau kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis ulang Al-Quran dengan didiktekan oleh Sa'ad bin Ash sesuai dengan urutan yang telah diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Akhirnya Al-Quran ditulis menjadi satu buku dengan urutan yang kita ketahui sekarang. Zaid bin Sabit menulis Al-Quran ini sebanyak 7 buku untuk dikirim ke negara-negara Islam. 7 negara yang mendapat kiriman Al-Quran itu adalah Syam, Mesir, Basrah, Kufah, Mekah, Yaman, dan Madinah. Al-Quran inilah yang disebut dengan Mushaf Utsmani, yaitu mushaf yang ditulis ulang pada zaman Utsman. Azan sholat Jumat 2 kali. Pada tahun 30 Hijriah, Utsman bin Affan menambahkan azan sholat Jumat sebanyak 2 kali, yang sebelumnya dilakukan hanya 1 kali saja. Hal ini dilakukan karena jumlah kaum muslim semakin banyak. Masjid yang pertama kali melakukan azan sholat Jumat 2 kali ini terletak di pasar kota Madinah yang dikenal dengan nama Zaurah. Meluasnya dakwah Islam. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau berhasil menyebarkan Islam ke banyak penjuru dunia. Di sana banyak negara yang penduduknya beragama Islam. Siapa yang berjasa besar menyebarkan Islam sampai ke sana, mereka adalah Utsman bin Affan dan para sahabatnya yang telah berhasil menyebarkan Islam sampai ke sana. Utsman bin Affan dan para sahabat telah berhasil menyebarkan Islam sampai ke negara Azerbaijan, Armenia, Persia, Sijistan, Afghanistan, dan kota-kota lainnya yang cukup banyak di daerah Asia Tengah. Banyak sahabat yang menjadi panglima perang di dalamnya seperti Al-Walid bin Uqbah, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Amir, Sa'ad bin As, Utsman bin Abul As, dan sahabat-sahabat lainnya. Utsman bin Affan juga berhasil menyebarkan Islam ke negara Syam, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Alhamdulillah, beliau juga menyebarkan Islam ke negara-negara
lain seperti Romawi, Andalusia, Cyprus, dan Alexandria. Utsman dan para sahabatnya juga berhasil menyebarkan Islam sampai ke Afrika sehingga penduduknya masuk Islam. Coba kita bayangkan bagaimana susahnya mereka menyebarkan Islam ke negara-negara tersebut. Lokasinya sangat jauh, tidak ada pesawat dan mobil, hanya ada unta dan kuda. Berapa lama perjalanan menuju ke sana? Alangkah besarnya perjuangan mereka untuk Islam. Oleh karena itu kita harus rajin belajar Islam, rajin mengaji dan tidak bermalas-malasan, rajin beribadah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada orang tua dan tidak berbuat maksiat. Utsman meninggal sebagai syahid. Kita harus tahu cerita meninggalnya sahabat mulia Utsman bin Affan. Ada seseorang bernama Abdullah bin Saba. Dia adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan tinggal di Mesir. Dia menyebar isu dan berita-berita bohong kepada masyarakat Mesir, sehingga banyak di antara mereka yang mempercayainya. Di antara kebohongan yang dibuat Abdullah bin Saba adalah menyebarkan berita bahwa Rasulullah SAW telah berwasiat agar menjadi khalifat setelah beliau meninggal adalah Ali bin Abi Thalib. Utsman tidak berhak menjadi pemimpin, oleh karena itu Utsman harus dicopot dari jabatannya. Masih banyak lagi kebohongan-kebohongan yang dibuatnya. Pengikut Abdullah bin Saba semakin meluas ke daerah-daerah lainnya. Mereka percaya kepada kebohongan-kebohongan yang dia buat. Akhirnya kebencian terhadap sahabat mulia Utsman bin Affan menyebar kemana-mana. Orang-orang munafik yang membenci Utsman tersebut datang ke kota Madinah. Mereka ingin Utsman tidak menjadi khalifah lagi. Ketika mereka sampai di Madinah, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan melarang para sahabat untuk memerangi mereka. Akhirnya mereka menerobos masuk ke dalam rumah Utsman. Ketika Utsman sedang memegang Al-Quran, mereka membunuh Utsman dengan menusuk perutnya beberapa kali. Sahabat mulia yang dijamin masuk surga itu terbunuh oleh seseorang yang bernama Sudan bin Humran. Utsman terbunuh pada hari Jumat pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Semoga Allah meridhoi Utsman bin Affan. Itulah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta bagikan videonya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.